وبه نستعين على أمور الدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أحسن الله عليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: المثال 13 قوله تعالى: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما. لهون والجواب أن يقال ما هو ظاهر هذه الآية وحقيقتها حتى يقال إنها صرفت عنه. هل يقال إن ظاهرها أن الله تعالى خلق الأنعام بيده كما خلق آدم بيده، أو يقال إن ظاهرها أن الله تعالى خلق الأنعام كما خلق غيرها لم يخلقها بيده، لكن إضافة العمل إلى اليد والمراد صاحبها معروف في اللغة العربية التي نزل بها القرآن. طيب. Contoh yang ke-13 firman Allah Subhanahu wa taala di surah Yasin. Awalam yarau anna khalaqna lahum mimma 'amilat aydina an'ama. Di sini terdapat penetapan sifat tangan untuk Allah Subhanahu wa taala. Namun Ahlul Bid'ah itu menyangka bahwasanya Ahli Sunnah wal Jamaah memalingkan lafaz atau zahir lafaz ke makna yang tidak sesuai dengan zahirnya. Tatkala mereka menafsirkan bahwasanya Al-An'am di sini itu tidak diciptakan oleh dengan tangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka menginginkan bahwasanya Al-An'am ini itu juga diciptakan dengan tangan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Nabi Adam diciptakan dengan tangannya. Sebagaimana At-Taurat ditulis dengan tangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka menginginkan seperti itu, supaya tidak ada perbedaan antara firman Allah Subhanahu wa taala di ayat yang lain, "Ma manaka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya." Dia ingin menyamakan dengan ayat ini dengan ayat yang lain, di mana Allah Subhanahu wa taala menciptakan Al-An'am ini dengan tangannya, Itu syubhat yang diberikan oleh Ahlul Bid'ah kepada Ahli Sunnah. Kata beliau, jawabannya, apakah dikatakan atau ayuqal ma huwa zahiru hadhihi al-ayah, apakah zahirnya ayat ini dan hakikatnya sampai dikatakan ini dipalingkan dari zahirnya. Kata beliau, apakah dikatakan zahirnya ini Allah Subhanahu wa taala menciptakan Al-An'am ini dengan tangannya sebagaimana Allah menciptakan Adam dengan tangannya. Dan ini yang diinginkan oleh Ahlul Bid'ah. Atau dikatakan inna zahiraha anna Allah Ta'ala khalaqal an'am kama khalaqa ghayraha. Atau zahirnya ini bahwasanya Allah menciptakan Al-An'am ini sebagaimana Allah menciptakan selainnya. Lam yakhluqha biyadihi. Allah tidak menciptakan dengan tangannya. Tetapi walakin idafatul amal, penyandaran al-amal mimma amilat aydina, yaitu amilna. Penyandaran aydina kepada amalan, ya. Karena aydina di sini sebagai fa'il dari amilat. Ila yad al-muradu sahibuha ma'rufun fi lughati al-arabiyyah. Tapi penyandaran tangan kepada amal itu yang diinginkan adalah pemilik tangan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Berarti kalau seperti itu dimanakan mimma amilna. Yaitu Allah Subhanahu wa taala yang melakukan, yang menciptakan Al-An'am. Dan ini dikenal di lughatul Arabiyyah, di bahasa Arab yang diturunkan dengannya Al-Qur'an. Jadi mereka menginginkan bahwasanya
ayat ini sebagaimana dengan ayat yang lain, di mana Allah SWT menciptakan Al-An'am ini dengan apa? Dengan tangan. Sebagaimana Allah menciptakan Adam dengan tangannya. Dengan tangannya. Mereka ingin menyamakan. Tapi Ahlussunnah wal Jamaah tidak memanakan ayat ini sebagaimana ayat yang lain, yang di mana Allah SWT menciptakan Adam dengan tangannya. Tidak. Tetapi mereka Ahlussunnah wal Jamaah membawa dengan zahirnya. Dan zahirnya di sini bahwasanya Allah SWT menciptakan Al-An'am sebagaimana Allah menciptakan yang lain. Dari makhluk-makhluknya. Tidak menciptakan dengan tangannya. Adapun penyandaran aidina kepada amil di sini, al-amal, itu yang diinginkan adalah pemilik tangan. Itu Allah Subhanahu wa taala. Berarti kalau ditakdirkan, awalam yaru anna khalaqna lahum mimma amilna al-an'ama. Atau an'ama. Seperti itu. Jadi Allah menciptakan, itu perbuatan Allah Subhanahu wa taala menciptakan al-an'am. Jadi itu dua zahir yang dibawakan oleh musannif. Yang mana yang benar akan dijawab oleh musannif sendiri. Amal qawli awwal falaysa huwa dhahirul lafzi li wajhain. Ucapan yang pertama kata beliau ini bukanlah zahir lafaz yang diinginkan. Mereka menyangka ini zahirnya, tapi pada hakikatnya ini bukan zahirnya. Ditunjukkan dengan dua sisi. Kenapa? Zahir ayat yang mereka inginkan itu bukan zahirnya, yaitu Allah menciptakan Al-An'am dengan tangannya sebagaimana Allah menciptakan Adam dengan tangannya. Yang pertama, ahaduhuma anna Allah la yaqtadihi bi mattalil lisan al-arabiy alladhi nazal Qur'an bi ala tara ila al-qouli ta'ala wa ma asabakum min musibatin falima kasabat aydikum wa qawluhu dhahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydiyan nasi liyudhiqahum alladhi amilu la'allahum yarji'un wa qawluhu dhalika bima qaddamat aydikum fa innal murad ma kasabahu al-insanu nafsuhu wa ma qaddamahu wa in amalahu bi ghairi yadi bi khilafi ma idza qala amiltuhu bi yadi kama fi qouli ta'ala fawailul lil ladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim thumma yaquluna hadza min 'indillah fa innahu yadullu ala mubasharati syai'i bil yadi. Kata beliau yang pertama, sisi yang pertama, bahwasanya zahirnya bukan sebagaimana yang mereka inginkan. Lafaz anna al-lafz la yaktarihi bi muqtal lisan al-arabi alladhi nazala bihi al-Qur'an. Yaitu lafaz ini tidak mengandung makna tersebut dengan kandungan bahasa Arab yang Al-Qur'an turun dengan. Artinya bahasa Arab tidak menunjukkan bahwasanya ayat seperti ini menunjukkan bahwasanya yang diinginkan adalah Allah menciptakan Al-An'am dengan tangannya. Jadi konteks seperti ini itu tidak ditunjukkan dengan zahir yang mereka inginkan. Kemudian beliau membawakan bagaimanakah konteks yang menunjukkan bahwasanya yang diinginkan adalah Allah menciptakan atau sesuatu itu dilakukan dengan tangannya. Dengan konteks seperti apa? Dibedakan di sini. Ala tara ila qoulihi ta'ala, tidakkah engkau melihat pada firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Fabima kasabat aydikum. Wa qoulihi dhahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'da alladhi 'amilu la'allahum yarji'un. Wa qoulihi dzalika bima qaddamat aydikum. Kata beliau, fa innal murada, karena yang diinginkan di ayat ini, maka sabul insanu nafsuhu, apa yang dilakukan oleh manusia. Bukan dengan tangannya saja. Memangnya kalau cuma tangan saja Allah tidak, kecuali dosa-dosa yang dilakukan dengan tangan, apa Allah tidak mengikut? Kan? Kalau dikatakan, wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum, apa yang menimpa kalian dari musibah itu dengan apa yang kalian lakukan dengan tangan kalian. Berarti kalau bukan dengan tangan Allah tidak menimpakan musibah. Di ayat lain, zahara al-fasadu fil barri wal bahri ma kasabat aydin nas
Iya. Apa yang dilakukan oleh tangan-tangan manusia? Apa yang diinginkan di sini? Itu manusia sendiri. Maka ditakdirkan kalau ditadikan seperti itu, wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabatum. Iya, karena inginkan orangnya, bukan cuma tangannya saja. Tapi apa yang berkaitan dengan dirinya? Mau dilakukan tangannya, mau dilakukan kakinya, mau dilakukan mulutnya. Iya. Di ayat lain juga, "Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat." Itu bima kasabu. Bima kasabu. Apa yang mereka lakukan, apa yang manusia lakukan. Iya. Kemudian di ayat lain, "Dzalika bima qaddamat aydikum." Bima qaddamtum. Bima qaddamtum. Fa innal murada ma kasabu al-insanu nafsuhu. Itu manusia yang tidak terkhusus dengan tangannya. Karena konteksnya seperti ini. Konteks ayatnya seperti ini. Berarti kalau di ayat semisal dengan ayat yang kita sebutkan tadi, yang disebutkan oleh musannif, berarti semakna. Ya kan? Awalam yarau anna khalaqna lahum mimma amilat aydina, yaitu penyandaran yang diinginkan apa? Sahibul yad. Sahibul yad, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Mimma amilna an'ama. Kata beliau, wa in amilahu bi ghairi yadihi, walaupun dia melakukannya bukan dengan tangannya, tetap Allah akan mengikut. Iya, tetap Allah akan mengikut walaupun tidak dengan tangannya. Ya kan? Allah akan beri ganjaran untuknya bagi dosa yang dilakukan walaupun dosa itu tidak dilakukan dengan tangan. Tidak dilakukan dengan tangan. Bikhilafi ma idza qila, berbeda kalau dikatakan bikhilafi ma idza qala, kalau orang berkata amiltu biyadi, saya melakukannya dengan tanganku. Saya melakukannya dengan tanganku. Kama fi qouli ta'ala, fawailul ladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim thumma yaquluna hadza min 'indillah fa innahu, maka ayat seperti ini yadullu ala mubasharati syai' bil yad, menunjukkan bahwasanya betul-betul yang menulis ini apa? Tangannya. Iya. Amiltuhu biyadi, saya melakukan ini dengan tanganku. Itu betul-betul dia melakukannya mubasyarah bil yad, menggunakan tangannya. Itu beda lafadznya. Iya, karena muta'alliqnya dengan ba menunjukkan itu yang melakukan adalah tangannya sendiri. Ini dengan muta'alliq dengan ba ini menunjukkan bahwasanya yang diinginkan di situ adalah seorang melakukan sesuatu dengan tangannya. Dengan tangannya. Ini yang pertama. Yang kedua, الثاني أنه لو كان المراد أن الله تعالى خلق هذه الأنعام بيده لكان لفظ الآية خلقنا لهم بأيدينا أنعاما كما قال الله تعالى في آدم ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي لأن القرآن نزل بالبيان لا بالتعمية لقوله تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. Iya. Adapun yang kedua, kata beliau, annahu law kana al-murad anna Allah khalaqa hadhihi al-an'am bi yadihi. Kalau Allah inginkan Allah ciptakan ini dengan tangannya, sebagaimana Allah menciptakan Adam dengan tangannya, kata beliau, lakana lafzul ayah khalaqna lahum bi aydina an'ama, akan datang muta'alliq dengan apa? Majrur dengan ba. Iya, majrur dengan ba. Supaya menunjukkan bahwasanya Allah menciptakan al-'am dengan tangannya. Seandainya Allah inginkan seperti itu, maka datang lafadznya seperti ini. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, tatkala Allah menciptakan Adam dengan tangannya, ma manaka tasjuda lima khalaqtu bi yadayya. Dimajrurkan dengan ba. Dimajrurkan dengan ba. Lianna al-Quran nazal bil bayan, karena Al-Quran itu turun dengan penjelasan, bukan dengan penyamaran. Al-Quran turun dengan penjelasan jelas, bahasanya jelas, bukan penyamaran.
Kata beliau di qoulihi ta'ala wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'. Kami turunkan kepadamu kitab yaitu Al-Qur'an sebagai penjelasan untuk segala sesuatu, bukan untuk penyamaran antara ini dengan ini sehingga akal dipaksa untuk memikirkan hal tersebut. Jadi ini dua hal yang menunjukkan bahwasanya zahir lafaz yang mereka inginkan itu batil. Tidak, bukanlah itu hakikat dari zahirnya. Hakikat dari zahirnya. Nah. Wa idza dhahara butlan al-qawl awwal ta'ayyana an yakuna as-sawab huwa al-qawl ath-thani wa huwa anna dhahirul lafzi anna Allah ta'ala khalaqa an'ama kama khalaqa ghayraha wa lam yakhluqaha fi yadihi. Lakin idafatul amali ila yadika idafati ila nafsi idafati ila nafsi bimuqtadal lughatul arabiyyah bi khilafi ma idza udifa ila nafsi wa quddiya bil ba'i ila yadi fatanabbahu lil farqi fa inna tanabbaha lil furuqi bainal mutasabihati min ajwali anwa'il ilmi wa bihi yazulu katsirun min al-iskalati. Kata beliau, kalau nampak kebatilan dari ucapan yang pertama, dari zahir yang mereka inginkan, maka jelas bahwasanya yang benar itu adalah ucapan yang kedua. Wa huwa, yaitu anna Allah Ta'ala khalaqa al-an'ama kama khalaqa ghayraha. Wa lam yakhluqha bi yadihi, dan Allah tidak menciptakannya dengan tangannya. Walakin idafatul amali ila al-yad ka idafatihi ila an-nafs. Penyandaran amalan kepada tangan itu seperti penyandaran kepada dia sendiri. Orang yang memiliki pemilik tangan, zatnya, pemilik tangan. Ini bimuqtadal lughatul arabiyyah, karena inilah kandungan dari bahasa Arab. Bihilafi ma idza udifa ila an-nafs. Beda kalau disandarkan kepada nafs, itu zat sendiri, dia sendiri. Kemudian wa'uddiya bil ba' ila yad. Kemudian dimuta'addikan tangan dengan ba'. Maka ini maknanya betul bahwasanya Allah menciptakan sesuatu dengan tangannya. Menciptakan sesuatu dengan tangannya. Fatanabbaha lil furuq lil farq. Maka perhatikanlah untuk perbedaan. Setiap ada perbedaan itu kalimat, kata, susunan, karena at-tanbih lil furuq, perhatian terhadap perbedaan bainal mutasyabihat, dari hal-hal yang mungkin samar di sebagian dari orang, itu min ajwadil anwa'il ilmi, itu dari jenis ilmu yang paling bagus, paling mulia, paling indah lah kalau istilahnya seperti itu. Karena kadang seorang bisa baca tapi tidak bisa membedakan. Jadi kalau bisa baca kemudian bisa bedakan dari penetapan huruf, susunan huruf, idhofah dan seterusnya, itu kelebihan dari seseorang yang hanya bisa membaca saja. Wa bihi yazulul katsiru minal iskalat, dan dengannya lah hilang kebanyakan dari muskilah. Demikian juga dari bantahannya, bahwasanya kalau kita mengatakan awalam yara'anna khalaqna lahum mimma 'amilat aydina, yaitu Allah menciptakan Al-An'am dengan tangannya. Dengan maksud bahwasanya Allah SWT menciptakan segala sesuatu dengan tangannya. Maka untuk apa? Datang dalam hadis Nabi SAW mengatakan bahwasanya Allah SWT menciptakan tiga dengan tangannya, pengkhususan. Pengkhususan. Yaitu Allah menciptakan Adam dengan tangannya, kemudian menulis Taurat dengan kitabnya dengan tangannya. Satu lagi, yaitu menanam Jannatu Adan dengan tangannya. Artinya, kalau semua diciptakan dengan tangannya, untuk apa penyebutan hadis ini? Pengkhususan Allah menciptakan tiga dengan tangan. Iya kan? Untuk apa? Sedangkan segala sesuatu diciptakan dengan apa? Dengan tangannya. Untuk apa penyebutan tiga? Kalau semuanya masuk, untuk apa dikatakan ma malakat tasbih ma khalaqtu bi yadayya? Terlebih hadis yang kita sebutkan tadi. Allah SWT menciptakan tiga dengan tangannya.
Yaitu Allah menulis Taurat dengan tangannya, menciptakan alam dengannya, dan gharasa jannatan 'adam biyadihi. Itu bantahannya. Ya, kalau dikatakan kalau di sana sama berarti tidak ada khususnya dari hadis ini, tidak ada. Karena semuanya Allah menciptakan dengan tangannya. Dengan tangannya. Seperti itu. Demikian pula sebaliknya. Demikian pula sebaliknya. Kalau dikatakan tatkala mereka menafikan sifat tangan, dikatakan ma akan tasjudu lima khalaqtu bi yadayya, yaitu bi qudrati. Ya kan? Dia menafsirkan tangan dengan apa? Qudrah. Karena Allah SWT menciptakan sesuatu dengan qudrah, maka apa gunanya disebutkan khalaqa salasa biyadihi? Untuk apa? Karena kita tahu semua diciptakan dengan apa? Dengan qudrah. Ya kan? Jadi tak kala dia mau menafikan semua yang menetapkan semua diciptakan dengan tangan, kita bantah dengan hadis ini. Untuk apa? Berarti untuk apa pengkhususan ini? Kalau memang Allah menciptakan semua dengan tangannya, untuk apa menciptakan pengkhususan seperti ini? Demikian pula kalau mereka menafikan sifat tangan, kita jawab juga, untuk apa dikhususkan juga? Jadi pengkhususan ini menunjukkan apa? Adanya keistimewaan dari siapa yang Allah ciptakan dengan tangan, dan keistimewaan bagaimana Allah menciptakan dengan tangannya. Jadi dua itu, satu hadis itu membantah dua syubhat. Pertama syubhat yang mengatakan semua segala sesuatu diciptakan dengan tangan. Kemudian yang kedua, bahwasanya segala sesuatu diciptakan dengan qudrah. Dengan memanakan tangan berwarna qudrah. Bisa dipahami? Masya. Bagaimana kalau pendapat yang nama itu diciptakan dengan tangan, tapi tidak ada maksudnya ini bermaksud menyeluruh. Tetapi ini nama dengan tangan, tapi kita tidak maksud ini maksudnya mereka tidak maksudkan bahwasanya sesuatu diciptakan dengan tangannya, sehingga bisa terbantah dengan konsekuensi yang tiga tadi. Kalau dari sisi konsekuensi, jelas karena Allah SWT membedakan lafaz penciptaan dengan tangannya dengan apa? Bukan tangannya. Kalau kita katakan pengkhususan Allah SWT menciptakan al-an'am dengan tangannya, yang lainnya bukan dengan tangannya, ya kan? Kecuali dari dengan tangan juga dengan yang. Iya, maksudnya khalaqatu bi yadayya, ya kan? Dengan tangan. Kemudian dia mau juga masukkan mimma amilat aydina na'ama juga dengan apa? Dengan tangannya. Kita katakan tidak, karena konteks ayat, penjelasan ayat Allah menciptakan dengan tangan dengan bukan tangannya itu beda. Itu beda. Ya kan? Jadi mereka inginkan segala sesuatu Allah ciptakan dengan apa? Dengan tangan. Iya. Jadi Allah menciptakan al-an'am sebagaimana Allah menciptakan dengan al-an'am sebagaimana Allah menciptakan Adam dengan tangannya. Iya, dengan tangannya. Seperti itu. Jadi kalau kita katakan kalau Allah menciptakan al-an'am dengan tangannya, berarti tidak ada perbedaan antara Adam dengan, tidak ada khususnya dari Adam alaihissalam dengan apa? Al-an'am. Tidak ada khususnya. Demikian pula dua sisa yang Allah ciptakan dengan tangannya. Seperti itu. Iya. Jadi kalau misalnya mereka mengatakan, ayat ini saja. Ya sudah, kita bawa ayat ini konteksnya bagaimana? Tidak ada dari bahasa Arab menunjukkan bahwasanya Allah menciptakan dengan tangan dengan konteks seperti ini. Makanya dibedakan dengan konteks yang tangan mutalik dengan apa? Majrur dengan purba. Karena dalam muqtada bahasa Arab menunjukkan itu diciptakan dengan tangan yang mubasyarah biliyad. Makanya didatangkan lagi ayat yang menunjukkan hal tersebut. Ya, dhaharul fasad fil barri wal bahri kasabat aydin nas. Pertanyaannya, cukup ini nampak kerusakan di langit dan di bumi dengan sebab perbuatan tangan manusia. Artinya sekedar tangannya saja. Kalau dia mencela Allah SWT dengan mulutnya, tidak ada ganjaran untuk. Yang mengatakan Inna Allah salasa. Itu dengan apa? Dengan tangan atau dengan ucapan? Uzair ibn Allah, Isa ibn Allah. Mereka mengatakan Allah punya anak. Itu apa? Dengan tangan atau dengan ucapan? Tidak turun ancaman untuknya. Tidak bisa juga dikatakan begitu. Bisa tak? Ini jadi pembatasannya tidak menunjukkan hal tersebut. Bisa kita cukup ini saja Allah ciptakan. Tidak. Karena konteksnya seperti ini. Makanya kita datangkan yang semisal dengannya.
Iya, yang mungkin pandangan akal lebih jelas untuk kita. Tatkala Allah katakan, "Ma asabi musibatin fa bima kasabat aydikum." Iya. Lebih jelas lagi, "Dhahara al-fasad fil barri bima kasabat aydin nas." Iya, nampak kerusakan di langit dan di bumi itu dengan sebab apa? Hah? Perbuatan manusia. Disebutkan perbuatan manusia. Makanya dikatakan bima kasabu, dari apa yang mereka lakukan. Mau dengan tangannya, mau dengan kakinya, mau dengan bahkan dengan mulutnya lebih. Iya. Apalagi dengan keyakinan. Dibanding dengan keyakinan itu lebih. Bisa ya? Segera cukup. Jadi penjelasan tentang syubhat yang 13 ini. Al-misal ar-rabi' asal. Baik, tunggu dulu. Nah, baik, subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka.